sekali, dan ketika masih usia Halo Sobat Blangkoners, berjumpa lagi bersama saya Engel Bertus Tuguh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion, mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu mahasiswi, tapi luar biasa. Mengapa luar biasa dan apa yang menjadi sisi luar biasanya, nanti kita akan kulik bersama. Saya menyapanya Mbak Hena. Gimana Mbak Hena? baik Pak, sehat walafiat. Oke, sehat walafiat. Sobat Blangkoners, nanti kita akan berbincang. Dan sebelumnya, Mbak Hena silahkan menyapa Sobat Blangkoners sekaligus memperkenalkan diri. Monggo. Halo Sobat Blangkoners, perkenalkan saya Hena Blessing, Prodi BK Unikama, Bimbingan Konseling Unikama, sekarang di semester 6. Berarti mahasiswa BK 2022. Sobat Blangkoners, Mbak Hena ini punya satu prestasi dalam tanda kutip. Prestasinya adalah pengajuan beasiswa unggulan tingkat nasional dari 19.000 pendaftar, diseleksi lolos menjadi 11.000, dan Mbak Hena sekarang salah satu dari 2.000 yang lolos. Bagaimana ceritanya Mbak Hena ini ya? Ini ceritanya lumayan panjang ya Pak. Ya. Singkat, padat, berisi ya. Ya. Sebenarnya tahu beasiswa unggulan itu dari SMA. Dari SMA awalnya. Kemudian baru kepikiran daftar itu di semester 3, mau masuk semester 3 kemarin gitu. Kemudian mulai searching nih buku pedomannya, kemudian langsung dibaca apa aja sih persyaratannya, kemudian dicatat satu-satu dan mulai ngurus ke kampus. Nah, Hena mau berterima kasih sekali untuk pihak kampus yang memudahkan untuk administrasi dan segala macamnya dalam Hena mengurus persyaratan beasiswa unggulan ini. Kemudian selanjutnya itu dukungan juga dari Kaprodi yang memberikan masukan dan surat rekomendasi. Kemudian juga pada saat pendaftaran itu Hena itu mengikuti mentoring kan ya Pak, esai gitu, bareng beasiswa unggulan. Menjadi satu syarat ya, esai? Enggak, esai ya syaratnya. Oke. Cuman kan biar dapat masukan dari penerima beasiswa unggulan yang tahun-tahun sebelumnya, Hena ikut mentoring. Biar dapat masukan tentang apa sih yang masih kurang dari esainya Hena gitu. Awal bikin esai itu Hena dapat revisian itu sekitar 3 kali untuk di esainya. Kemudian setelah fix dari satu mentor, Hena ke mentor yang lain lagi, 1 orang itu terakhir, dan cuma dapat revisian 1 kali. Dan akhirnya itu ketika Hena submit, selang beberapa minggu itu ternyata pengumuman lolos untuk seleksi esai. Untuk esai itu Hena mengangkat tentang kontribusi yang bakal Hena kasih selanjutnya ketika Hena sudah lulus dari Unikama, dari kampus. Karena yang pasti pemerintah memberikan beasiswa ke mahasiswa itu dengan harapan kita bisa membangun kembali daerah kita gitu loh Pak. Dan yang pasti Hena berasal dari Sulawesi Tengah, yang dimana mungkin pendidikannya di sana Hena juga udah merasakan ketika SMA, SMP, dan SD belum semaju pendidikan di Jawa gitu. Untuk akses internet juga belum secepat di sini, tapi puji Tuhannya sekarang sudah lumayan, pemerintah udah memberikan jalan. Hal-hal seperti itu untuk kemajuan pendidikan di sana. Jadi kontribusi yang ingin Hena berikan ke daerah yang di dalam esai beasiswa unggulan itu adalah menjadi guru bimbingan dan konseling, kemudian membangun rumah konseling di sana. Jadi nanti harapannya setelah lulus S1, Hena kembali ke daerahnya untuk katakan dalam tanda kutip membangun. Iya, membangun. Khususnya untuk BK. Nah, Mbak Hena, tentu perjalanan sampai lolos di beasiswa unggulan itu tidak bisa
sekali ikut kan mesti ada rangkaian rekam Iya. jejak prestasi atau apa begitu. Dan sempat saya baca di satu buku Mbak Hena menjadi kontributor itu lolos ikut apa ya parlemen apa Parlemen gitu kan? remaja. Oke, itu bagaimana ceritanya Mbak? Jadi gini, untuk parlemen remaja itu ketika SMA kelas 10, itu baru masuk SMA, Hena ditawari mama tentang parlemen remaja ini. Kemudian Hena yang bimbing Hena itu mama ya dulu, karena penulisan esai juga. Oke, Penulisan esai lagi juga, ya? Esai lagi. Wah. Jadi kunci kekuatan kegiatan yang Hena ikuti itu esai lagi. Esai, berarti lagi. punya kelebihan tentang menulis esai. Iya, menulis esai. Padahal di tengah gengsi itu malas-malasan mau nulis ya. Nulis baca itu kan kadang orang malas. Oke, lanjut. Ngantuk gitu loh kalau nulis sama baca gitu. Tapi justru itu yang menarik karena Hena merasa ketika menulis esai Hena bisa menuangkan kreativitas dan esai itu kan abadi ya Pak. Ya. Terdokumentasikan di situ, terpublikasikan di situ. Jadi bisa long last gitu loh, Hena bisa nunjukin ke anak-anaknya. Hena juga nanti kemudian mungkin ketika berbagi pengalaman seperti ini Hena juga bisa menunjukkan gitu loh, Pak. Jadi menariknya begini, kalau yang diingat Hena ini ikut kompetisi atau ikut apa yang mensyaratkan esai itu memang kecenderungan lolos ya. Kecenderungan lolos. Apa aja kalau beritahuin? Kegiatan yang pakai esai. Ya, Itu kemarin yang parlemen remaja. Oke. Kemudian yang beasiswa unggulan juga. Sama Hena juga juara 1 ketika lomba esai pertukaran mahasiswa merdeka di UNP. Juara 1. Juara 1 tingkat kampus jadi kan PMM ya Pak, pertukaran Oke, mahasiswa. PMM. Jadi itu adalah kompetisi esai di antara mahasiswa yang melakukan PMM di UNP itu di Negeri Padang. Juara 1. Juara 1. Di situ Hena temanya mengangkat tentang toleransi di budaya tanah Minang. Oke. Gitu. Karena sekedar informasi, ketika Hena melakukan PMM kemarin di UNP, Hena merupakan mahasiswa Kristen satu-satunya. Satu-satunya. Ya, satu-satunya. Teman-teman yang lain itu Muslim. Dari mana? Seluruh pesertanya Seluruh atau? peserta yang di UNP. Yang kan, di UNP. Ya, kan kita dikontribusikan oke, ke oke. berbagai univ ya Pak. Kalau pas yang di UNP, Hena satu-satunya yang Kristen. Nah, tapi dulu tuh ketika Hena mau memilih Universitas Negeri Padang itu, orang-orang di sekitar Hena itu bilang kayak, di situ kamu bakal susah nyari gereja, kemudian banyak hal-hal kontra lainnya gitu. Tapi Hena itu nggak percaya karena belum mengalami sendiri kan. Tapi ternyata malah kejadian yang terjadi di lapangan itu berbeda, berbanding terbalik dengan yang orang-orang katakan. Justru Hena dibantu untuk mencari tempat beribadah. Ketika hari Minggu itu malah teman-teman sekelas nggak mau kerja kelompok hari Minggu karena tahu Hena bakal ibadah. Jadi mereka mencari hari lain yang Hena memang free, tidak ada kegiatan keagamaan gitu loh. Jadi kita bisa melakukan kerja kelompok lah bahasanya. Itu. Sekarang kalau ditarik ke belakang Hen ya, Sobat Pelanggonas, pertimbangan apa ya? Pernah nggak Hena itu mencoba flashback gitu? Aku dulu seandainya nggak kuliah di Unikama bagaimana ya? Seandainya aku kuliah di tempat ini seperti apa ya? Ada nggak satu pencapaian yang dulu diharapkan ternyata dapatnya di sini? Nah, gimana ya? Pasti ada, karena dulu bahasanya masih SNMPTN ya Pak. SNMPTN, kemudian SBMPTN. Hena mengikuti dua-duanya untuk seleksi di kampus negeri dan memilih yang kampus negeri tersebut. Jadi memang untuk masuk di Unikama ini merupakan plan kedua ketika emang nggak lolos. Nah, itu pasti anak SMA yang pikirannya masih idealis, yang masih aku pokoknya pengen masuk negeri ini. Dulu Hena mikirnya masuk negeri hanya sebatas masuk negeri aja gitu loh Pak. Jadi Hena merasa kalau misalnya masuk kampus negeri itu ya udah masuk kampus negeri aja. Tapi ternyata Tuhan nggak memberikan rezeki di kampus negeri tersebut dan membawa Hena ke Unikama. Dan awal-awalnya itu pasti ada perasaan kayak kok berakhirnya di sini ya, gitu ya. Kok maksudnya pasti ada rasa-rasa kecewa. Tapi teman-teman, justru karena Hena masuk di Unikama, banyak sekali kesempatan yang datang ke Hena. Banyak sekali
apa ya, kayak Tuhan ngasih ini loh, kenapa kamu ditaruh di Unikama tuh karena ini, kamu punya kemampuan ini, kamu bisa mengeksplor banyak hal, kamu bakal ditemui dengan dosen-dosen yang yang mendukung kemampuanmu kayak gitu. Karena ya mungkin rasio mahasiswanya tidak sebanyak yang negeri ya Pak. Jadi dosen itu memang sangat mengenal kita, anak-anaknya gitu. Jadi sangat amat didukung gitu loh Pak. Artinya apa ya, banyak pencapaian-pencapaian Iya, yang didapatkan ketika kamu berada di sini. Iya. Justru karena di Unikama, Hena pencapaian nasionalnya lebih bertambah di. Oke, sekarang kalau mengulik lebih jauh lagi ya Hen, kenapa sih kamu maunya gitu? Mendingan kuliah saja ya, dari rumah, kampus, selesai kan? Kamu masih harus meluangkan waktu, biaya dan lain sebagainya gitu. Itu kenapa? Ya pasti enakannya kuliah pulang aja ya Pak, kupu-kupu itu bahasanya, kuliah pulang aja ngerjain tugas ya udah. Tapi karena Hena merasa hidup ini cuma sekali, dan ketika masih usia produktif, masih bisa mengerahkan kreativitas, masih energik gitu, mending Hena pakai untuk menorehkan prestasi, mengharumkan nama kampus, kemudian apa saja yang ada di dalam diri Hena ini bisa menjadi apa ya istilahnya, berkat buat orang lain gitu loh Pak. Berkat bagi orang lain. Berkat bagi orang. Sobat Pelangkonas, ini perbincangan singkat, semoga menginspirasi, dan closing statement atau harapannya Hena bagi mahasiswa Unikama atau mahasiswa Gensi secara umum, silakan. Iya, jadi teman-teman, selagi kita semua ini masih memiliki kemampuan yang baik untuk bersosialisasi, berprestasi, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Semua hal, semua skill yang kamu punya, kelebihan yang kamu punya itu, jika bisa itu diusahakan bisa menjadi pengaruh yang baik untuk orang lain. Bukan cuma orang lain, tapi untuk diri sendiri. Usahakan menjadi mahasiswa yang produktif, karena kuliah itu mahal, ilmu itu mahal. Jadi jika bisa, itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian circle. Nah, kebetulan di kampus nih Hena punya banyak teman ya. Mungkin karena suka bersosialisasi, itu sangat berpengaruh. Ketika Hena berkegiatan, apalagi biasanya kegiatan di luar kampus, itu Hena mendapat banyak dukungan dari teman-teman Hena. Hena kan punya circle ya di kampus ya, biasa anak muda. Jadi circle-nya ya itu cewek-cewek gitu kan. Biasanya kalau mereka lihat kegiatan padat kan suka update di story kan. Pasti di DM kayak semangat kegiatannya. Terus ketika pulang ke kampus banyak cerita. Jadi Hena bisa berbagi pengalaman ke mereka itu. Jadi mungkin ini juga salah satu kenapa Mama dan Papa namain Hena Blessing. Blessing itu kan berkat. Jadi diharapkan dimanapun Hena berada itu Hena bisa menjadi berkat. Tetap menjadi berkat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Pelangkonas. Terima kasih. Tetap semangat. Menjadi berkat. Iya Pak, makasih.